Nah, inilah yang keren ya, taktik dari Sandiaga Uno, yaitu berhasil lah. Ya, setidaknya mengobok-obok partai koalisi pengusung Anies Baswedan. Ya, karena apa? Karena memang pada waktu lalu seringkali adanya penolakan cawapres dari Anies Baswedan. Dan bahkan ada nama siapapun, yaitu cawapres pendamping Anies Baswedan pasti ditolak oleh Demokrat. Dan bahkan juga dari ketiga partai koalisi pengusung Anies Baswedan tersebut tidak kompak dan bahkan juga saling beda pendapat dan bahkan juga saling silang pendapat dalam menentukan cawapres dari Anies Baswedan. Nah, disitulah akhirnya Sandiaga Uno yaitu mengambil kesempatan ketika ada penjodohan yaitu Anies dengan Ganjar atau Ganjar dengan Anies oleh PDIP. Akhirnya pun juga muncul polemik baru. Di situ dari ketiga partai koalisi pendukung Anies Baswedan yaitu Nasdem bahkan juga ya terbukalah apapun yang terbaik untuk Anies Baswedan. Tetapi dari Demokrat dan juga PKS menolak, yaitu Anies Baswedan dipasangkan dengan Ganjar Pranowo. Nah, disitulah Sandiaga Uno akhirnya mengambil kesempatan tersebut dan bahkan akan mendekati PKS dan juga Demokrat. Dimana saat ini kan Sandiaga Uno juga di P3 ya. Artinya jika Sandiaga Uno yaitu mendekati PKS dan juga Demokrat akan membentuk poros baru. Artinya bisa jadi yaitu AHY presiden dan Sandiaga Uno bisa wakil presiden. Apalagi sampai sekarang juga masih belum ditentukan ya cawapres dari pendamping Anies Baswedan, di mana dari media yang beredar, dari media pemberitaan yang beredar. Ya, kayaknya sih AHY mengincar cawapres dari Anies Baswedan. Nah, itu memang opini publik sudah seperti itulah, yaitu AHY ingin mendampingi Anies Baswedan. Nah, akhirnya di sini ada berita yaitu kemungkinan gara-gara Sandiaga Uno yaitu melempar isu seperti itu, akhirnya di sini Anies kayaknya sudah menentukan cawapres. Dan bahkan di sini dari Demokrat, Anies bahkan juga bertemu Paloh, SBY hingga Salim Segaf finalisasi cawapres. Bisa jadi akhirnya wah ini gawat, ini akan dirangkul oleh Sandiaga Uno dan kemungkinan Sandiaga Uno akan membentuk poros baru. Akhirnya kemungkinan di sini mempercepat lah yaitu cawapres dari Anies Baswedan. Dan bahkan memang kemarin Anies Baswedan bertemu dengan SBY hingga Surya Paloh di Nasdem Tower. Dan bahkan di sini menurut pengakuan dari Demokrat bertemu dengan petinggi dari PKS. Kemungkinan di sini finalisasi cawapres dari Anies Baswedan pasti juga sudah di dalam kantong ya di sini. Nah, berarti kalau seandainya betul, berarti Sandiaga Uno walaupun sudah mengaku cocok dengan AHY, pasti di sini ya tidak tahu lagi lah. Pasti juga akan ada kejutan-kejutan baru lagi lah sebelum pendaftaran di KPU besok pada tanggal 20 Oktober 2023. Pasti akan ada kejutan. Bisa saja ternyata koalisi perubahan ada yang hengkang dan juga bisa jadi yaitu seperti ide dari Sandiaga Uno akan membentuk poros baru yaitu P3, Demokrat dan bahkan juga PKS. Bisa jadi walaupun sudah ditolak sih dari PKS juga tidak setuju. Tetapi ya semuanya bisa terjadi lah besok ketika detik-detik pendaftaran di KPU besok. Kalau menurut saya Ganjar aman. Kalau menurut saya karena PDIP walaupun tanpa adanya koalisi bisa mendaftarkan Ganjar Pranowo sebagai Capres 2024. Nah, dari sini bahkan juga dikomentari oleh Kang Manto 123. Anies selesai. Posisi Capres Anies sudah mulai goyang sama buzzer-buzzer Bemo dan rencananya digantikan dengan AHY Sandi atau sebaliknya. Kok makin lucu ya? Itu mereka berdua punya prestasi apa untuk dijual. Wah, menurut saya juga sangat keren. Muda ya, sangat muda sekali. AHY dan Sandiaga Uno sangat mudah sekali. Dan juga saat ini Sandiaga juga sudah terbukti ya pada statement kemarin ingin meneruskan program-program dari Presiden Joko Widodo dan bahkan akan mempercepat itu program yang digagas oleh Presiden Joko Widodo. Nah, di sini ini Sandiaga Uno mengaku cocok dengan AHY kalau mau digabungkan konsolidasi besar. Nah, di sini Ketua Badan Pemenangan Pemilu Sandiaga Uno mengaku bahwa dirinya memiliki kesamaan pola pikir dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Untuk itu ia menyambut baik apabila diduetkan dengan AHY untuk Pilpres 2024. Wow. Saya melihat ada kesamaan pola pikir. Kalau memang akhirnya yang mau digabungkan itu adalah konsolidasi besar.
kata Sandiaga di Sarinah Tamrin, Jakarta Pusat pada 26 Agustus 2023. Menurutnya, wacana itu terpicu dari adanya gagasan duet Ganjar, Pranowo, dan Anies Baswedan. Maka ia merasa punya peluang diduetkan dengan AHY, di mana terpicu oleh merger antara Pak Ganjar yang dipasangkan dengan Mas Anies Baswedan. Tentunya saya melihat bahwa ada peluang untuk kita membentuk suatu pemikiran bersama, katanya. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini melanjutkan, duetnya dengan AHY bisa terjadi jika diusung oleh PP, P3, Demokrat dan PKS, kata dia. Komunikasi tiga partai ini terjalin sangat baik, terutama dengan Mas AHY dari Demokrat dan juga dengan teman-teman PKS. Itu pemikiran saya supaya kita bisa mengkonsolidasikan, kata Sandiaga. Terjalin amat sangat baik, sama PKS sangat baik, sama Demokrat baik, P3 terbuka untuk bersama semua partai. Yang penting untuk membangun Indonesia, sambungnya. Nah, bagaimana jika konsolidasi antara ketiga partai tersebut berhasil? Ya, bisa jadi akan ada poros koalisi baru dan akan memasangkan AHY Sandiaga atau sebaliknya Sandiaga dan AHY. Nah, di sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya bagaimana ya di sini? Gak ada prestasi, tapi untuk gantiin Anies setidaknya perut kita nggak terlalu mual banget. Nah itu, wah kalau sampai kejadian gua ketawa bener dah. Ini akibat hulu sampai hilir tidak terkoneksi. Hahaha. Yang pasti jauh lebih berprestasi daripada kau lah. Maksudnya si anak garong hamba itu ya. Nah dari sini, yaitu Demokrat Anies bertemu Paloh, SBY hingga Salim Segaf finali Cawapres. Nah di sini bakal Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan mengunjungi Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf. Partai Demokrat menganggap kunjungan Anies ini menandakan penentuan bakal Capres pendamping Anies sudah final. Konteksnya menurut saya sama ya, apa yang dibicarakan baik dengan Surya Paloh dengan Pak SBY mengambil keputusan karena beliau sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, kemudian dengan Pak Salim Segaf yang juga mengambil keputusan di PKS. Tentu pertemuan ini menurut saya sudah memfinalisasi terhadap calon wakil presiden, kata Ketua BPOK Demokrat Herman Khairun di gedung MPR DPR di Senayan, Jakarta pada 28 Agustus. Nah, bisa jadi di sini yaitu gara-gara ada ide dari Sandiaga Uno yaitu tentang poros baru. Akhirnya di sini bisa yaitu Anies mempercepat cawapres, dan kemungkinan beberapa saat lagi ya bisa jadi akan dideklarasikan lah cawapres dari Anies Baswedan. Di sini Khairun menilai langkah Anies itu menandakan komunikasi kepada para petinggi parpol di koalisi sudah memasuki pembahasan strategis dan teknis pemenangan. Meski begitu, Khairun menyerahkan kepada Anies soal kapan pengumuman bacawa presnya dilakukan. Artinya yang dibicarakan sudah tidak lagi pada siapa yang dipilih menjadi wakil, tapi sudah berbicara dengan persoalan-persoalan yang lebih strategis, yaitu persoalan langkah-langkah ke depan. Bagaimana menuju kepada pendaftaran, menuju pada kampanye, tentu dengan cara dan strategis yang lebih cepat, ujar. Jadi sudah bertemu dengan Surya Paloh, SBY, bahkan juga petinggi dari PKS. Ya semoga sajalah segera diumumkan, karena ya pasti akan ada isu-isu lagi kalau memang terjadi silang pendapat, yaitu ketika memilih cawapres dari Anies Baswedan. Ya semoga saja cepat diumumkan dan supaya clear, yaitu Koalisi Perubahan tetap solid demi menyambut Pilpres 2024.